Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 127 baris pertama. Qala musannifu hadal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yambagil mukafadatu alaihi wa yuta'akkadu qira'atus surati wal ayatil lati waradatil akbar bi fadhiliha wa jadalati sawabi bi tilawatiha wal khasi alal muwadzabati alaiha bi badil awqati. Famin dalika qira'atu suratil kahfi yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati. Ya, wa mimma yang bagi dan diantara yang semestinya dilakukan ini ya, al mukhafadatu alaiha, orang-orang yang memelihara kepadanya, memelihara bacaan-bacaan. Pada kesempatan yang lalu kita dianjurkan untuk menjaga bacaan Al-Quran itu dengan mengadakan bacaan yang disebut Hizbul Mubarak, Hizib Al-Mubarak, yang dimulai malam Jumat berakhir pada malam Kamis. Ya, ingat ya? Saya masih ingat. Ya, nah di samping itu, di samping itu maksudnya, bukan berarti menafikan. Ya, samping itu bagi orang yang memang kekeh untuk menjaga Al-Qurannya itu bayu ta'akadu dan dikokohkan pula, dikuatkan pula qira'atu surati wal ayati, ialah membaca suatu surat dan ayat-ayat Al-Quran, artinya surat tertentu atau ayat-ayat tertentu di samping Hizib Mubarak. Itu ya, kemarin ada itu ya, ada sisi apa Hizbul Usbu ya. Hizbul Usbu itu hizib yang dibaca 7 hari. Masih ingat kan ya? Yang dimulai malam Jumat berakhir malam Kamis. Isinya apa? Mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Oh, baru ingat ya. Udah kan Pak Imam? Udah Pak Imam, subuh ya, baru Isya. Ya kan? Nah, di samping itu dikuatkan juga kalau mau membaca surat-surat tertentu atau ayat-ayat Al-Quran yang tertentu. Itu ya. Bisa dipahami nih ya? Paham ya? Lanjut. Nah, gitu aja. Alati waradatil akbar. Di mana surat-surat dan ayat-ayat itu yang telah warid itu datang ya Pak, datang berita gitu, telah didatangkan, telah warid kepada kita al-akhbaru. Akhbar itu khobar yang telah datang, khobar itu disebut hadis bahasa lainnya. Hadis itu juga kabar, berita ya. Berita tentang apa? Bifado iliha, tentang keutamaannya surat itu dan keutamaan ayat-ayat yang dibaca. Kan ada penggalan ayat, ada surat. Kalau surat kan satu surat, misalnya Al-Baqarah, Al-Imran, Yasin kan satu surat. Tapi ada penggalan ayat yang dijadikan amalan. Yang berita tentang hadisnya, tentang keutamaan penggalan ayat itu sudah banyak disampaikan. Banyaklah, kayak aku termasuk amanah Rasul itu kan penggalan ayat. Ya.
wajah jalati sawabi, dan banyaknya pahala di dalam ayat-ayat dan surat-surat tertentu pilihan itu yang diamalkan. Itu sudah terkenal kan beritanya, diceritakan tentang keutamaan dan pahalanya. Fi tilawatiha, di dalam membacanya. Jadi ketika membaca surat ini punya keutamaan, ini punya ganjarannya begini ya. Ayat juga begitu, kalau baca ayat ini banyak Pak, termasuk surat Al-Asr. Al-Baqarah ayat 255. Misalnya kan, itu kan fadilahnya gini. Wal kasih dan dorongan al muwadobati alaiha, agar membiasakan membaca surat-surat dan ayat-ayat itu fi badil awqati, pada sebagian waktu. Artinya supaya ada dorongan, kita mendorong diri kita, memotivasi diri untuk menentukan waktu-waktu tertentu untuk membaca ayat itu. Ya, pada sebagian waktu lah, enggak waktunya dihabiskan untuk amalan. Sebagian waktu disisipkan, saya mau ngamalin surat ini, saya mau baca ayat ini, mau habis maghrib 3 kali atau sekali, atau habis isya atau habis subuh. Terutama yang muda-muda yang belum banyak kesibukan tuh, ya kayak saya gini kan, nggak punya kerjaan, nggak punya usaha, bacanya apa? Ayat 1000 dinar. Dinar itu mata uang Arab. Adanya di bukan satu surat, tapi ayat. Surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesusahan, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kerja kagak, ngapain kagak, merokok, ngopi dari mana duitnya, kan begitu ya? Nggak ada serinya. Jangan ketawa-ketawa lah. Kerja enggak, usaha enggak, ya kan? Murah dulu. Tapi kan ngaji. Tuh, ngaji ini kerjanya sama Allah, ya kan? Ya wajar ya kalau Allah yang ngasih bayaran. Enggak tahu bagaimana caranya. Amalin itu cuma satu ayat itu. Baca deh 100 kali kayak. Itu gemboknya. Kira-kira gembok kalau nggak ada kuncinya bisa dibuka nggak itu gembok? Nah, kuncinya minta sama saya 4 mata. Gudang digembok. Udah tak kasih, itu loh pintunya, itu gemboknya. Kuncinya nggak saya kasih, bisa buka nggak? Nah, kuncinya minta sama saya 4 mata. Jangan lupa bawa gula, kopi, rokoknya di Samsu yang ini. Nah, itu enggak bercanda. Ngono tuh zaman mau tenang, anggur gue di rokok 1 hitam 2 tumben. Biasanya gara-gara ada bercanda loh, terus diambil hati. Padahal saya nggak ngerokok itu loh, rokok apa nih? Artinya saya bicara itu nggak serius, nggak berani lari kau, ya kan? Ya kalau kira-kira nggak ada di warung kan, udah nggak usah dibeliin ya kan? Ini Pak tuku dewe, ngono aja malah apa ya? Iya. Oh iya. Mentahnya aja ya. Enggak ngomong itu Mbak Min. Bercanda Pak, bercanda. Ini saya hanya Pak ambil itu. Itu contoh Pak ya. Kan cuma 1 ayat, tapi fadilahnya memang luar biasa. Memang semua gembok ada kon. Ya, ilmu itu kelakune nganggo laku. Ilmu itu jalannya pakai suluk. Gini betul. Ilmu itu kelakune kanthi laku. Yang tahu itu sebenarnya Pak Tarso lah yang bisa lagu itu. Ya Pak, aku apa ya? Aku ngomong dulu. Enggak Pak Prato. Udah paham ya Pak? Jadi kita luangkan waktu
Kapan kira-kira waktu yang bisa kita longgar enak? Wah kayaknya kalau maghrib tuh sambil nunggu isya kan longgar. Mau wiritin lah satu ayat. Mamanya takut lah saya sekarang rumah sudah. Saya hukumin kan surat tasik. Mamanya tak batal Allah wah kasbu. Apalagi ditambahin lagi satu lagi, wah tambah dosisnya 6, rezekinya. Itu ayat disebut ayat 1000 dolar. Tapi kalau mau minta jelas dolarnya ya gini aja. Robik Firly, Bahabli, urusan mi'atai dolaron. Mi'atai miliari dolaron. Dolarnya jelasin. Tapi kalau itu di dinar. Udahlah pokoknya bismillah. Yang penting itu baik yang pasti. Itu baik. Itu urusan kesana nanti Allah yang memberikan uang itu firman Allah. Oh itu Allah yang janji. Kita cuma proposalnya itu. Tuh katanya ngenetok sudah kan Allah yang berfirman ini. Ngenetok. Oh ya ngenetok kenal lah aku. Dulunya aslinya gitu. Ya aslinya. Kalau kita terlalu nuntut itu Allah maha tahu. Kita lagi wiritin itu mau apa itu Allah tahu. Jadi nggak usah terlalu banyak ngatur-ngatur tuh. Tuhan, udah amalin aja kalau tahu itu kebaikan, amalin aja. Udah tahu firman Allah itu sudah kalau azim pasti benar, amalin aja. Udah nggak usah pakai macam-macam, ya amalin aja. Nanti ketemu sendiri. Tenang Pak, saya udah amalan. Kalau zaman itu, kalau di sini lambang, mau siap ketemu dikasih amalan sama. Maka amalannya segudang, nggak pernah diamali. Kalau jumbeler. Tapi takutnya amalannya kayak kan jalan amalan kalau masuk juga aku. Saya tuh nggak baik kalau bilang aja, tapi sama udah rame-rame ya, diem-diem, assalamualaikum, rokok sampurna, saya ini ngasahnya ngasih bocoran, tapi ojo kondo-kondo nggak bungu wonge ya ono, ada loh, ada, aku beneran kan, malah ratus aku loh, ngomong wonge, kalau ngomong jangan nggak ada orang. Udah Famin dalika maka di antara surat-surat dan ayat-ayat itu, nah yang dianjurkan nih Pak, qiraatu suratil kahfi yaumal jum'ati balai latal Jumat. Jadi malam Jumat itu bacanya surat Al-Kahfi. Kalau nggak malam Jumat hari Jumat, ya malam Jumat dan hari Jumat. Kalau sambil nunggu Jumatan kan Pak? Sambil nunggu adzan. Nih Pak, tak kasih tahu caranya. Ya Rena, di rumah kan udah wudhu nih. Itu udah rapi ganti baju. Kenapa dianjurkan kalau bisa tuh awal waktu kalau Jumat? Itu banyak keutamaan. Di antara keutamaannya kita masih punya waktu luang. Karena apa? Sudah terlanjur masuk, kan udah masuk masjid. Masjid itu mana? Al-ardu kulluha masjidun ilal makbaroh wa amama. Bumi yang terhampar ini semuanya masjid kata Nabi. Kecuali kuburan dan kamar ini juga masjid. Karena ada nggak mau ikut masjid, masalahnya pasujudan tempat sujud. Bahasa Arabnya masjid. Bisa. Jadi ya cuman umumnya kan secara umum yang masjid yang dipakai sholat bareng-bareng. Di mana ada tempat dipakai sholat bareng-bareng ya udah itu masjid. Yang gitu ya. Kecuali kuburan. Sampai begitu masuk, iya, langkahkan kaki kanan Pak. Gitu. Melangkah kaki kanan masuk. Jadi kalau yang lewat tangga ini, ya begitu tangga ini pintu kan, langkahkan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dunubi wa takhliq abwaba rahmatika. Dengan nama Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Allahumma firli dunubi, ya Allah ampunilah dosaku, wa takhliq dan bukakanlah untukku abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Jangan langsung duduk. Ya, sholat dulu. Tahiyatul
masjid. Wah, kok nggak di masjid Pak, di padepokan? Nggak boleh padepokan dipakai sujud nggak masjid. Masjid itu tempat kok terkait kosong malam. Ya, mau dipakai jumatan. Ya masjid. Jadi tahiyatul masjid. Ya, kalau kan padepokan nggak tahiyatul masjid, bodoh itu orang nggak ngaji. Tetap tahiyatul masjid. Tapi kalau mau dikaji bener tuh Pak, mana yang masjid beneran? Fungsi masjid itu bagaimana sebetulnya di zaman Rasul? Mana yang cocok? Tuhan apa masjid? Oke, tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang penting baca Fatihah, suratnya terserah. Membaca qul sama kuliah Falaq Anas boleh 2 rakaat. Setelah duduk salam, niat. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa kan. Niat Pak. Niat apa Pak? Tuh bingung toh. Niat iktikaf. Duduk itu salam udah selesai. Ya, niat. Ini amal malu diniatkan. Sebenarnya amal apapun itu terikat terkait dengan niat. Niatnya salah ya salah. Ya, niat. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid majumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu aku niat an atakifa untuk etikaf. Etikaf di mana? Fi hadzal masjid. Etikaf di masjid. Di masjid ini, tempat sujud ini. Majumtu fihi selama aku di dalamnya. Kalau kita niat gitu, selama kita masih di dalam belum keluar, itu masih punya ganjaran etikaf. Majumtu fihi lillahi ta'ala. Tapi karena Allah, apa yang kita lakukan dalam etikaf? Mumpung kita ada di rumah Allah, ini rumah Allah. Kalau ke rumah Allah pengen ketemu yang punya rumah, apa cuma mau muter-muter ke rumahnya? Mumpung ketemu sama Allah, manfaatkan. Gak usah minta apa-apa. Kita kerja aja. Orang kesian Pak. Coba deh zaman ini, rambut gaya bapak orang di kongkon. Lah Pak, mati waktu gulen banyu di nek ngerti. Tapi nek Allah kan pasti ngerti. Wis mangan apa urung? Mesti ngono Pak. Gak usah minta Pak. Kok duit ya diperseni, punya duit no, orang di duit ya. Tapi ini Allah kan mesti duit. Kalau Allah pasti punya maha kaya. Nah, oke ya. Kita kerja. Kerjanya apa? Sambil nunggu khotbah. Sambil nunggu azan. Duduk ngapain? Baca surat Al-Kahfi. Nah, ini kan sekarang ngajinya udah nyampe. Al-Kahfi nggak banyak Pak. Cepet. Ya kalau sekali kok itu udah baca lagi sampai 3 kali nggak apa-apa. Habis baca surat Al-Kahfi, asal mau baca surat Yasin ya nggak apa-apa. Sambil nunggu daripada ngobrol nggak jelas, daripada juga ngelutruk nggak karuan kan mendingan baca Al-Kahfi. Kalau sekarang yang kita tahu kan Al-Kahfi. Paham Pak ya? Nah baru nanti adzan. Habis adzan baru kita sholat namanya qobliyah Jumat, terus dengerin khotbah dengan seksama, udah begitu sampai selesai. Nanti ada amalan lagi habis sholat Jumat, tapi nanti aja dengan banyak-banyak itu amalin duluan gampang ya. Jadi melangkah ke masjid, masuk kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firri dunubi wa tahli abwabarok. Matikan. Nanti udah selesai amalan tadi, pulang melangkahkan kaki kiri. Jangan lupa doa lagi. Allahumma firri dunubi wa tahli abwabarok fadlika. Di dalam masjid kita minta rahmatnya Allah, keluar masjid minta karunia Allah. Karunia Allah kok? Ya duit yang banyak, bisnis cool, dagangan laris, itu kan fadli. Gitu loh Pak. Terus borongan nambah, gitu loh. Ya kan? Borongan belum habis sudah ada borongan lagi, gitu loh Pak. Ya, ini kitchen baru mau rampung udah ada yang minta bikinin kitchen lagi, gitu loh maksudnya. Jadi kalau masuk masjid kaki kanan, kalau keluar masuk kiri. Karena apa? Kita urusan dengan dunia.
Oh, paham. Ini syarat kanan kiri itu sebetulnya. Asik ya? Ambil paham Pak ngamalin, sampai itu ngamalin doang pahamnya enggak, makanya satu enggak pakai percaya, rodo ragu, yakin aja, ya bosan, jujur aja. Oh itu, udah satu itu aja yang sekarang kita paham, amalkan mulai besok. Bukan kata Pak Wah, pokoknya hadisnya ada kok. Nih, ya, kita bacakan lanjut ya, paham ya Pak? Ya, yang tadi kita selesaikan. Ya, di Fafil hadis maka dijelaskan di dalam hadis Nabi. Kalau hadis berarti sabda Nabi kan gitu. Bukan kata saya. Tapi saya baca kitab ini dan diterangkan dalam kitab ini Fafil hadisi. Maka di dalam hadis diterangkan bahwa Nabi bersabda. Bukan saya ketemu Nabi terus Nabi bersabda saya dengar enggak, tapi saya baca kitab. Saya terangkan di dalam kitab ini saya membaca Fafil hadis dalam hadis Nabi bersabda itu. Jadi jangan waktu ketemu Nabi bakal nanya gitu loh, baca aja kitabnya kan enak ya. Nah gitu. Jadi kalau seandainya ini saya kan cuma baca. Kecuali kalau saya bilang Nabi Muhammad SAW bersabda gini-gini, baru tanya apa bawa ketemu Nabi itu serius banget, ya kan? Tapi aku baca itu enak Pak, enak. Nah, ditanya lagi, coba apa yang tanya sendiri apa yang sudah kita kan kita pandang kita nggak. Nah, apa kabar Nabi? Anna qoro'aha bufirolahu ila jum'atil ukhra. Nah, bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, bufirolahu ila jum'atil ukhra, dia diampuni dosa-dosanya sampai Jumat yang akan datang. Jadi dosa Jumat ini sampai Jumat yang akan datang udah diampuni tuh. Coba Pak. Tapi jangan numpuk, Mas, tenang aja habis baca soal Al-Kahfi bikin dosa. Oh, enggak begitu maksudnya. Kok kepleset dosa diampuni sama Allah. Ya. Karena apa? Fadilah suratul Kahfi. Itu wasilah. Basuti Allahu nurun. Ya. Dan dipancarkan cahaya, Pak. Dipancarkan cahaya min kodamihi dari telapak kakinya. Dari telapak kaki itu ada pancaran nur ya, min kodami ila anani sama sampai awan langit. Kita nggak melihat kan, karena nur itu nggak mungkin dilihat. Makanya nur itu sebenarnya juga bukan cahaya Pak, artinya cahaya itu beda Pak. Cahaya itu ada imbas dari nur. Ini cahaya ini, tapi nurnya nggak kelihatan kan. Tapi seandainya ini dipadamkan, nur tetap ada apa enggak? Adanya di mana? Itu di dalam kabel Pak. Ini cahayanya ini. Dulu itu kalau membahas dengan nur ya. Oh nggak kelihatan Pak. Jangan terus dilihat. Habis baca surat Al-Kahfi pulang sambil nengokin kelapaan ini. Di cahaya ini. Udah gendeng. Paham Pak? Makanya saya jelas dulu. Paham enggak? Nanti tak jelaskan tentang nur dan nur itu Allahu nurus samawati. Allah itu an-nur itu. Gimana kita mau melihat? Tapi ini akan memancar sampai ke langit. Nur itu akhirnya sampai kepada Allah. Tinggi telapak kaki dari nur sampai ke awan langit. Luar biasa ya. Terus Bapak riwayatin bahkan di dalam riwayat yang lain, artinya hadis yang lain diterangkan Abu alahu minan nuri ma bainahu wa ma baina baitil atiq. Dalam riwayat lain itu menyinari bacaan surat Al-Kahfi ya teman itu menyinari dari nur itu menyinari ma bainahu apa yang ada di antara dia yang membaca surat Al-Kahfi wa ma bainal baitil atiq. Sampai ke Baitul Atiq itu ya Baitullah di Mekah itu sampai Ka'bah. Ingat nurnya itu memancar antara diri kita sampai ke sana itu. Jadi kita nggak ke sana itu nurnya namanya Al-Kahfi. Ya kan? Udah baca sendiri kan? Iya. Percaya kamu, nggak percaya kamu. Ini hadisnya begitu. Nah, masih ada waktu Pak.
Nah, ada manggut-manggut berarti paham. Demikian dulu tabarukan kita. Kitab An-Nasihatul Diniyah wal Wasaya Imaniyah sebagai referensi di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik hidayah dari inayahnya, membimbing kita semua, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa malam Jumat dan Jumat baca surat Al-Kahfi, karena yang kita dapatkan baru Al-Kahfi dan ayat-ayat pilihan ya, sehingga kita amalkan dan dari kita segolongan Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi